Halo, selamat bergabung di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Istri Pak Malik pun langsung datang temui Pak Malik jika Pak Malik telah jahat korbankan pesantren itu. Istri Pak Malik pun ingatkan suaminya jika mereka pernah hutang budi dan nyawa pada Abi Fajar. Karena Abi Fajar sebelumnya pernah menyelamatkan istrinya Pak Malik. Pak Malik pun terpaksa melakukan itu semua demi pertahankan rumah mereka. Istri Pak Malik pun lantas minta Pak Malik untuk tidak korbankan kebahagiaan orang lain. Ternyata Pak Malik alami mimpi buruk dengan istrinya. Pak Malik pun akhirnya sadar jika telah jahat sekali menzalimi orang yang telah menyayanginya. Para napi lain pun merasa terganggu dengan Abi Fajar yang mengaji di sel tahanan itu. Abi Fajar yang tak mau mengikuti napi itu pun lantas bertarung menghadapi Abi Fajar. Abi Fajar pun sempat dikeroyok oleh napi itu. Namun untung saja, polisi pun datang untuk menghentikan mereka. Terlihat para santri pun mulai keluar dari pondok pesantren. Mereka pun terlihat pasrah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mereka keluar dari pondok pesantren itu, pondok pesantren pun lantas disegel dengan garis polisi. Bapak itu katakan jika pesantren ditutup sementara sampai masa penyelidikan. Ucup pun tidak tahu harus tinggal di mana lagi. Zidan pun minta mereka tinggal sementara di musola. Ustadz Doni pun merasa yakin jika mereka pasti bakal kembali merebut pondok pesantren itu. Ustadz minta mereka jaga diri baik-baik dulu sementara. Anak buah Ronald pun beritahu Ronald jika pesantren sudah kosong. Mereka pun sepertinya bakal tinggal sementara di musola terdekat. Burung itu ingin tunjukkan kepada Rasya di manakah Adara disekap. Irsyad pun merasa bingung caranya pecahkan petunjuk di gelang hologramnya itu. Mereka pun merasa yakin jika Irsyad pasti bisa. Mereka pun bersama-sama cek rumah yang ada di dekat pesantren. Mereka memeriksa CCTV sekitar. Rasya pun minta izin Pak RT untuk mencek CCTV itu. Mereka melihat mobil yang ada di pondok pesantren. Di CCTV itu, mereka melihat angka 8 di sebuah alamat D58. Kibran pun merasa yakin jika mobil itu digunakan untuk menculik para santri. Mereka pun akhirnya sampai di gang D58. Irsyad ingin periksa CCTV lainnya di sekitar sana. Mereka diizinkan oleh ibu itu untuk periksa CCTV itu. Mereka kembali temukan petunjuk jika mobil itu lewat di 3 lampu merah. Burung itu akhirnya bisa terbang lagi dan ingin beritahu di mana Dika dan Adara. Mereka sudah sampai di simpang lampu merah itu, namun tidak temukan petunjuk apapun. Burung itu ingin beritahu Rasya dan saudara-saudaranya di manakah Dika dan Adara. Irsyad merasa jika burung itu ingin beri petunjuk pada mereka, mereka pun lantas mengikuti burung itu. Mereka pun akhirnya sampai di angka 5 sesuai dengan petunjuk Irsyad. Rasya minta mereka terus ikuti burung itu. Tiba-tiba burung itu terjatuh karena sayapnya masih sakit. Irsyad merasa heran, burung itu pasti memaksa dirinya untuk terbang demi kasih petunjuk pada mereka. Irsyad memohon pada burung itu agar beritahu jalan di mana teman-temannya disekap. Melihat burung itu kesakitan, Rasya minta Irsyad tak pasang burung itu. Mereka tinggal cari angka 1 untuk temukan gudangnya itu. Sementara itu, Aisyah lagi-lagi dipanggil untuk tanda tangani surat pembelian tanah itu. Aisyah yakin jika Abi tak mungkin dipukul di penjara. Ronald perlihatkan video ketika Abi Fajar diserang oleh napi-napi itu. Aisyah pun lantas sedih, tak ingin Abi kenapa-napa. Dan Ronald pun minta Aisyah tanda tangani berkas itu. Jika tidak, mereka bakal buat Abi tersiksa di penjara. Rasya pun bertemu dengan Zidan, Ucup, dan Rizky. Rizky yang mengetahui jika mereka sedang mencari teman-temannya itu. Rizky pun lantas mengarahkan mereka untuk mencari ke sebuah gudang kosong yang telah tinggal lama. Rizky tunjukkan lokasi gudang itu kepada mereka. Mereka pun melihat beberapa anak buah di depan gudang itu. Mereka pun merasa yakin jika teman-teman mereka disekap di gudang itu. Rasya dan teman-temannya lantas bertarung menghadapi preman itu. Sementara itu, Irsyad dan Rizky pun berhasil mengeluarkan anak-anak santri yang disekap di gudang itu.
Mereka semua pun akhirnya selamat. Sementara itu, mereka harus mencari Aisyah yang dibawa oleh Pak Ronald. Untung saja polisi datang bersama Pak Malik. Sepertinya Pak Malik mulai sadar dan melaporkan Pak Ronald ke kantor polisi. Preman-preman itu lantas ditangkap. Mereka semua menuju ke rumah Pak Ronald untuk menyelamatkan Aisyah.